Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ninuk Wiliani, selaku dosen pengampu dari Kalkulus kelas B. Izinkan saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas UAS, yaitu fungsi dan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizik Wijaya dengan NPM 4524210091, dan di sini ada rekan saya bernama Renaldi Bagaskara dengan NPM 4524210084, dan Fatih Miftahul Rizky dengan NPM 4524210107. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama fungsi dan turunan dan contohnya dalam kehidupan nyata, dan yang kedua fungsi dan turunan dan bagaimana konsepnya digunakan. Oke, yang pertama kita masuk ke kasus nyata fungsi. Nah, untuk kasus ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Renaldi Bagaskara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bagaskara dengan NPM 4524210084. Di sini saya kebagian menjelaskan uh, fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus nyata fungsi yang saya ambil yaitu konsumsi listrik rumah tangga. Fungsi biaya listrik. Di sini ada 3 jenis peralatan listrik. Yang pertama yaitu AC, yang kedua komputer, yang ketiga TV. Dengan besar daya yang berbeda-beda. Pertama AC itu 700 watt, komputer 200 watt, TV 100 watt. Dengan rata-rata pemakaian yang berbeda, AC 12 jam, komputer 24 jam, TV 6 jam. Jadi di sini mau menghitung total biaya yang harus dibayar, dengan rumus Fx sama dengan 1500 kali X. 1500 ini yaitu tergantung meteran yang ada di rumah masing-masing. Jadi kalau daya yang di rumah kalian lebih besar, di sini bisa lebih besar. Yaitu F dalam kurung X sama dengan 1500 kali X. X itu adalah total KWH. Total KWH ini yaitu besar daya dikali dengan rata-rata pemakaian. Jadi total KWH-nya itu 8,4 sama dengan Rp 12.900 yang harus dibayar. Kesimpulannya, semakin banyak peralatan elektronik yang digunakan dan semakin lama pemakaiannya, maka konsumsi listrik dalam KWH akan semakin tinggi. Fungsi biaya listrik dapat dinyatakan dengan F dalam kurung X sama dengan 1500 dikali X, di mana X adalah total KWH dan hasilnya adalah total biaya listrik. Contoh nyata ditunjukkan melalui penggunaan AC, komputer, dan TV yang menghasilkan biaya listrik tergantung pada daya dan lama pemakaian. Jadi semakin lama peralatan listrik menyala, semakin banyak juga tagihan listrik naik. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dijelaskan tadi untuk cara berhitungnya, selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan untuk kasus pertama. Yang pertama itu semakin banyak peralatan elektronik yang digunakan dan semakin lama pemakaiannya, maka konsumsi listrik dalam KWH akan semakin tinggi. Yang kedua, fungsi biaya listrik dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 1500 dikali X, di mana X adalah total KWH dan hasilnya adalah total biaya listrik. Dan yang ketiga, contoh nyata ditunjukkan melalui penggunaan AC, komputer, dan TV yang menghasilkan biaya listrik berbeda tergantung pada daya dan lama pemakaiannya.
Selanjutnya ini ada contoh dari Excelnya untuk kasus pertama, di mana di nomor 1 itu ada jenis peralatan listrik dia ke AC besar daya 700 watt, rata-rata pemakaiannya 12 jam dengan total KWH 8,4 dan total biaya 12.600. Yang kedua ada komputer dengan besar daya 200 watt, rata-rata pemakaian 24 jam. Total KWH-nya 4,8, total biaya 7.200. Dan yang ketiga itu ada televisi besar dari 100, rata-rata pemakaian 6 jam dan total KWH-nya 0,6 dengan total biaya 900 perak. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke kasus nyata yang kedua, yaitu kasus nyata turunan, di mana ada mobil yang bergerak. Mobil sedang berjalan dan kamu ingin tahu berapa kecepatan mobil pada detik tertentu, misalnya detik ketiga. Nah, pada kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fatih Miftahul Rizky. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Miftahul Rizky dengan PN 4524210107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kalkulus yang dari teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kasus nyata turunan. Di sini terdapat banyak contoh kasus nyata turunan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saya mengambil mobil yang bergerak. Mobil sedang berjalan, dan kamu ingin tahu berapa kecepatan mobil pada detik tertentu. Misalnya di sini saya mengambil detik ketiga. Nah, di sini diketahui misal jarak tempuh mobil diberikan S. S itu jarak dalam kurung T. Tutup kurung sama dengan 5T pangkat 2. Dalam kurung jarak dalam meter, waktu dalam detik. Tutup kurung. Nah, di sini ada berapakah kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 3 detik. Nah, jadi masalahnya nih, kita ingin tahu nih, berapa sih kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 3 detik. 3 detik itu. Nah, yang pertama-tama, kita mencari turunan. Nah, di sini S aksen, tutup kurung, dan buka kurung, T. Tutup kurung sama dengan D per dt, detik per detik yang ditempuh. Dalam buka kurung 5 T pangkat 2 tutup kurung sama dengan 10 T. Kenapa 10 T? Di sini lihat 5 T pangkat 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, lanjut ke rumus berikutnya. Yang kedua, masukkan T sama dengan 3. Nah, kenapa T sama dengan 3? Nah, di sini nih, 3 detik. T sama dengan 3 detik. 3 detik, detik ketiga. Lanjut, S aksen, buka kurung 3, tutup kurung. Sama dengan 10 dikali 3. Sama dengan 30 meter per detik. Nah, di sini ketahuan nih 30 meter per detik. Kecepatan mobil pada detik ketiga adalah 30 meter per detik. Jadi, seperti rumus di sini, kalian bisa merubahnya. Misalkan detiknya mau detik 5. Nah, berarti 10 dikali 5 sama dengan 50 meter per detik. Begitu. Nah, untuk kesimpulannya di sini, jika jarak tempuh mobil diberikan oleh fungsi S dalam kurung T tutup kurung sama dengan 5T pangkat 2, maka kecepatan dalam kurung turunan pertama dari posisi adalah S aksen, buka kurung T tutup kurung sama dengan 10 T dengan memasukkan nilai waktu, misalnya T sama dengan 3 detik. Nah, di sini kalian bisa merubah, misalkan detik kelima gitu.
Nah, nanti misalkan detik kelima, di sini berubah 10 dikali 5. Nah, sama dengan 50 meter per detik. Kita dapat mengetahui kecepatan mobil pada saat tersebut. Nah, di sini 30 meter per detik. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dijelaskan untuk kasus yang kedua, kesimpulannya adalah yang pertama, jika jarak tempuh mobil diberikan oleh fungsi ST sama dengan 5T pangkat 2, maka kecepatan turunan pertama dari posisi adalah ST sama dengan 10T. Yang kedua, dengan memasukkan nilai waktu, misalnya T sama dengan 3 detik, kita dapat mengetahui kecepatan mobil pada saat tersebut sama dengan 30 meter per detik. Nah, baik, mungkin itu saja itu saja yang ingin kami presentasikan dari kelompok kami mengenai dua kasus tentang fungsi dan turunan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.